coach dari tiga pemain yang ada? Ya, yang pertama saya mungkin minta maaf ya tadi wartawan. Saya berharap ya kerjasamanya teman-teman semua. Saya tadi menjaga, memprotek mereka ya karena kita ini internal game, jadi tidak terlalu banyak liputan yang terlalu semua pertandingan karena kita juga berharap tidak muncul video-video di YouTube menganggap Iqbal misalnya ya kan Materassinya Indonesia gitu atau siapa, jadi agar pemain juga mereka lebih konsentrasi dan tidak terlalu berlebihan dibesar-besarkan, itu harapan kita karena kita juga belum apa-apa. Dan untuk materi latihan hari ini memang kita setiap hari Sabtu itu ada internal game dan ini sebenarnya kita baru 2 hari latihan. Kita mulai kumpul hari Minggu, kemudian tanggal 10 kita belum ke lapangan. Kita masih ambil data awal dari semua pemain, 33 pemain di luar Welbert karena belum hadir. Kita melakukan tes kesehatan, medical check up dulu. Ini yang paling penting karena kita harus tahu kondisi pemain setelah kita lama tidak bersama-sama. Terakhir di bulan Oktober kualifikasi Piala Asia U17. Setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Dan kita ngambil data awal yaitu kesehatan mereka. Kemudian siangnya kita ngambil VAL di Medical Center PSSI. Kita juga ingin tahu kondisi otot mereka, apa yang menjadi kekurangan, apa yang sudah bagus kita pertahankan, kita tambah lagi, dan yang kurang kita develop. Kemudian hari Selasanya kita psikotes ya dari pagi sampai sore ya, dari jam 8 sampai jam 3 ya Iqbal ya. Jadi kita memang ambil full semuanya karena pengen bener-bener hasilnya itu baik dan valid gitu ya. Karena kalau kita latihan dulu, saya tanya dengan para psikolog, hasilnya juga berpengaruh gitu. Jadi kalau dalam kondisi capek, mereka konsentrasinya mengisi pertanyaan-pertanyaan itu hasilnya juga kurang maksimal. Oleh sebab itu hari Selasa full. Kemudian hari Rabu kita ngambil tes awal di gym. Jadi kekuatan Iqbal ini pasti berbeda sama Kaviatur, sama Kakak. Jadi angkatan pertama mereka, kedua, ketiga itu kita ambil. Jadi nanti saat latihan gym kita juga bisa mendata mereka berapa untuk ukuran Iqbal, berapa untuk ukurannya pemain-pemain yang lain, yang pasti berbeda. Kemudian baru hari Kamis kita ke lapangan. Hari Kamis ke lapangan, adaptasi training, Jumat kemarin juga lah. Ini baru game. Oleh sebab itu saya tadi mengambil waktu, udah dimaksimalkan saja 40 menit kali 2. Kita pengen tahu gimana kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan. Ya, ada beberapa pemain yang kram, ada beberapa pemain yang kondisinya menurun, itu jadi masukan buat kita. Karena kalau kita main 20 menit, kita nggak tahu nih kekurangan kita apa. Jadi kita pengen nanti ke depan kita perbaiki lagi. Insya Allah di hari Sabtu depan kondisi mereka akan lebih baik. Mungkin itu. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak keterlibatan psikolog dalam seleksi timnas ini? Ya, psikolog ini adalah kemarin mereka yang membantu Coach Indra di SEA Games Kamboja. Jadi saya juga alhamdulillah diberikan keleluasan untuk menambah jumlah official. Pak Ketum, Pak Erik, PSSI juga mensupport untuk ada di tim, dan ini sangat berpengaruh. Apalagi di usia U17 17 tahun itu butuh orang yang bisa memahami karakter mereka. Oleh sebab itu saya juga menentukan Iqbal sebagai kapten di U16 kemarin juga atas bantuan mereka. Iqbal ini gimana orangnya, kepeduliannya gimana, lalu leadershipnya bagaimana, itu juga dari bantuan psikolog. Coach, kan rencana kan seminggu kan? Ya. Hari Minggu ini apa ada program? Ya, rencananya kita ada promosi degradasi, karena kita juga ingin memberi kesempatan pemain yang lain yang di luar sudah ngantri nih, termasuk pemain-pemain yang berpaspor Indonesia yang sekarang ada di luar gitu. Itu sudah banyak yang kita data, dan kita juga sudah lihat tadi teman-teman bagaimana kondisi mereka yang sudah kita beri kesempatan, dan saya akan memilih yang terbaik dan sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, pemain-pemain lokal Indonesia yang asli Indonesia, ya kita ambil. Tapi kalau sama, kita mendingan ambil anak-anak Indonesia yang sudah berjuang di akademi, SSB itu.
Pak, kriteria bagaimana Pak yang Bapak maksudkan kriteria? Kita udah sampaikan ya, kriteria utama ya pasti kualitas dulu yang paling utama ya, kemudian sesuai posisinya, postur tubuhnya, kemudian sesuai posisi ya, kayak center back, kemudian gelandang, striker, kiper itu udah mutlak harus 180 ke atas. Nah, kita kemudian lihat kualitas mereka. Total tuh ada berapa pemain ya coach yang Dalam setiap setiap minggunya itu kita dari awal hanya 34 pemain. Jadi nanti ada yang dipulangkan 5, kita masuk lagi 5. Nanti seminggu lagi ada pulang 3, kita. Oleh sebab itu ini ya perjuangan buat mereka. Setiap minggunya mereka harus bersaing, harus develop kemampuan mereka, performa mereka. coach, artinya di tiap-tiap daerah itu cuma 5 pemain aja yang diambil coach. Seleksi tiap di 12 kota itu coach. 12 kota enggak? 12 kota itu kita memberi kebebasan semua. Kalau memang kita lihat, saya udah berapa kali keliling dan yang pasti tidak mengganggu konsentrasi saya juga di TC di Jakarta. Kita membuka peluang. Kalau memang di satu daerah kayak di Bandung kemarin ada 4, ya udah 4 memang bagus. Dari 187 kemarin tuh. Kemudian kemarin di Palembang kita lihat dari 132 ada yang bagus 2, ya kita ambil 2 gitu, sesuai dengan kebutuhan kita di TC yang sekarang. Jadi kuota di daerah mah nggak dibatasin? Tidak dibatasin. Kalau memang ada 10, kalau memang saya lihat, oh bagus semua gitu, kita kasih kesempatan gitu. Bisa nggak diadu sama Iqbal? Mohon maaf ya Iqbal ya. Misalnya ada stopper juga nanti di Papua misalnya, ada bagus, lebih tinggi daripada Iqbal, lebih bagus daripada Iqbal. Ya bisa kita kasih kesempatan. Ya. Terakhir berapa kos yang diambil semuanya totalnya? Terakhir ada 6 ya. Ada 6 yang dari luar TC ini, ada 6. Ya, nanti kita lihat lagi. Hari ini sudah mulai lagi di Bali. Coach Indra juga udah ada di sana dengan tim scouting yang udah kita tentukan. Dan rencananya besok memang libur, kita nggak ada latihan. Saya akan juga melihat juga ke Bali. Besok akan kita lihat gimana dari Bali. Kemudian dari daerah lain mudah-mudahan ada yang baik juga. Dan dari Papua. Papua nanti gabung di Manado atau di Makassar. Kenapa tidak sendiri gitu kan maksudnya? Ya mereka nanti bergabung di ini kan, ini juga kemarin yang di mana di Palembang itu ada dari Jambi, ada dari Lampung gitu. Jadi mereka datang gitu. Nanti kan di Medan itu nanti dari Aceh, dari ini semua daerah bergabung. Kalau keliling ke semua daerah, semuanya waktunya nanti habis. Gitu Bang. Dari daerah nggak bang? Kenapa? Gabung ke sini dari daerah. Daerah nanti bulan Agustus. Kan tunggu selesai dulu semua setiap daerah. Dari 9 atau 10, 12 kota yang udah kita ini. Nanti di akhir Juli kita data semua. Nanti di bulan Agustus, nah itu PSSI akan memanggil mereka dibawa ke Jakarta. Ya mungkin nanti bisa kita lihat, kita adu nih kalau perlu kan gitu sama tim yang sudah ada. Jadi lebih fair. Coach, satu lagi coach, kalau yang 34 ini bagaimana proses penyusunannya coach? Penyusunannya maksudnya? Ini bisa dipilih untuk yang sementara, squad sementara. Ya ini kan kita latihan terus setiap hari dari Senin, mulai Senin nanti lebih ini lagi kan, lebih mendetail lagi, karena kan kemarin ada tes kita harus memang laluin itu karena ini penting. Kita harus tahu benar data mereka gitu, sehingga kita bisa melihat setelah data mereka kita ambil, kemudian kita lihat kualitasnya di lapangan. Gitu. Karena kita kalau langsung latihan di lapangan tanpa mengetahui data-data, apalagi yang baru, kita nggak tahu kondisi kesehatannya, tiba-tiba nanti kolap di ini karena kita tidak mengambil data, itu sangat berbahaya buat kita. Soal ini coba kemarin yang lawan Juvenil A itu kan gimana? Ya rencananya memang kita ada agenda itu, ya kita ya alhamdulillah PSSI juga memfasilitasi memberikan kesempatan buat kita untuk bermain dengan mereka. Saya pikir ya bagus juga daripada kita ke Spanyol, ya mereka ada di sini, ya kita ambil kesempatan untuk bisa uji coba lawan mereka. Bima, kan besok ada seleksi juga di Tangerang, tapi yang menyeleksi Coach Firman sama Mr. Sono. Ya. Apakah itu khusus buat gelandang sama striker atau seperti apa gitu? Enggak, setiap daerah itu semua. Walaupun di posisi yang scouting misalnya kayak Coach Firman sama Coach Budi Sudarsono, saya pikir kita sudah kemarin brief, kita butuh ini pemain ini kualitasnya harus, yang paling terpenting adalah kualitas mereka. Gitu. Ada kekhawatiran nggak sih Coach Sahar itu dapat sanksi dari FC? Mungkin kan ada 6 pertandingan, kalau misalkan banding yang nggak diterima bakal seperti apa gitu buat ke Piala Dunia nanti gitu? Ya kan itu kan ada uji coba, ya mungkin
ya kita jalanin aja kalau memang itu sanksinya memang sudah sah gitu ya. Kemudian ya udah, kita kan sebenarnya harapannya kita ada Coach Hari kan, saya mengalami kemarin kan dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma karena badannya sama dengan Tegar jadi dia juga kena kartu merah gitu. Jadi ya kita berharap nanti kita habiskan di uji coba itu Pak, di Piala Dunia bisa mendampingi gitu, karena kita butuh Coach Hari Gutom. Cukup ya. Baik, terima kasih Cukup Bu. ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.